Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN kelas 5 di pembelajaran yang pertama. Materi yang pertama untuk PPKN kelas 5 yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, lambang negara kita kalian tahu? Iya, burung Garuda. Betul, atau ada juga yang menyebutnya Garuda Pancasila. Tahukah kalian bahwa jumlah bulu pada burung Garuda itu melambangkan hari kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan negara kita? Coba kalian cermati gambar burung Garuda di sini, bahwa jumlah bulu pada bagian sayap itu adalah 17. Ini melambangkan tanggal kemerdekaan negara kita. Kemudian yang kedua, jumlah bulu pada ekor ini berjumlah 8. Ini melambangkan negara kita merdeka di bulan yang ke-8 atau bulan Agustus. Kemudian di bawah perisai di sini ada bulu yang berjumlah 19. Kemudian di bagian leher berjumlah 45. Jika digabung pada di bawah perisai dan di atas 1945. Saya ulangi, pada bagian sayap ini ada 17, berarti tanggal 17. Pada ekor 8 bulan 8, kemudian 1945. Kemudian di perisainya di sini ada 5 lambang, ada bintang, kemudian ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan padi dan kapas. Ini melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Kalian tahu Pancasila sila yang pertama apa? Iya, betul, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila yang kedua, anak-anak, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, ini lambang sila yang kedua, yaitu rantai. Kemudian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, ini dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, mari anak-anak kita bahas sila-sila dalam Pancasila satu persatu. Sebelumnya, tahukah kalian bahwa Pancasila sebagai dasar dari negara kita ini memiliki arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu mengandung arti bahwa perilaku dan sikap kita harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Langsung kita ke Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tadi dilambangkan dengan tanda bintang. Nilai yang terkandung dalam sila yang pertama itu yang pertama, bahwa kita sebagai manusia Indonesia itu percaya dan takwa akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Kita percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Betul. Yang kedua, kita menghormati pemeluk agama lain. Kita tahu di negara kita tidak hanya agama Islam, ada agama-agama yang lain. Kalian tahu agama yang lain apa aja selain Islam? Iya, agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan juga aliran kepercayaan. Kita harus saling menghormati satu sama lain antar pemeluk atau dengan pemeluk agama lain.
Yang ketiga, kita juga harus menjaga kerukunan. Tidak boleh kita saling menghina dengan agama lain, menghina pemeluk agama lain, tidak boleh. Kita harus menjaga kerukunan. Itu adalah nilai dari sila yang pertama. Nilai yang keempat dari sila pertama, kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Misalnya, ada orang beragama selain Islam, kemudian orang itu kita paksa untuk beragama Islam. Itu kita tidak boleh. Yang kelima, memberikan kebebasan kepada umat agama lain untuk menjalankan ibadah. Ketika ada umat agama lain sedang beribadah atau mau beribadah, kita memberi kesempatan, tidak mengganggu. Bahkan kalau perlu kita ikut menjaga toleransi antar umat beragama. Terus, contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama. Yang pertama, menghormati pemeluk agama lain. Tadi sudah Pak Guru sampaikan, tidak boleh saling menghina. Sikap yang kedua, kita harus bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita percaya akan adanya Tuhan. Dan yang kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang keenam, menganut dan menjalankan agama sesuai keyakinan. Dan contoh sikap yang ketujuh, menghargai pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Tidak boleh ketika umat agama lain sedang beribadah di gereja mungkin kita kemudian menyalakan petasan di sampingnya, tidak boleh. Berarti kita tidak menghargai. Kemudian kita langsung ke sila yang kedua, anak-anak. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi dilambangkan dengan rantai yang saling mengikat satu sama lain. Lantas, nilai apa yang terkandung dalam sila yang kedua? Nilai yang terkandung dari sila yang kedua, yang pertama yaitu memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Karena kaya kita sanjung-sanjung, yang miskin tidak. Baik kaya miskin itu semuanya harus kita hormati. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban. Kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, memiliki derajat, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak mengenal kekayaan, tidak mengenal derajat, atau yang lainnya. Kita adalah sama kedudukannya. Yang ketiga, saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Karena orang itu lemah, tidak punya kedudukan, terus kita hina, kita ejek, kita rendahkan, tidak boleh. Tidak boleh semena-mena kepada orang lain. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh seperti sekarang, sedang pandemi COVID-19, di mana orang-orang di sekitar kita banyak yang berpenghasilannya sangat minim. Nah, kita bagi yang punya rezeki berlebih, jangan sungkan untuk membantu orang lain yang sedang kekurangan. Itu adalah nilai yang terkandung dalam sila yang kedua. Lantas, contoh sikap apa saja yang sesuai dengan sila yang kedua? Satu, tadi tidak semenang-menang kepada orang lain. Yang kedua, menghargai perbedaan. Kita dengan orang lain tidak sama, berbeda-beda. Baik itu mungkin warna kulit, baik itu kekayaan, kedudukannya mungkin, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Harus saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, memperlakukan orang lain dengan baik. Yang contoh sikap yang kelima, membantu orang lain yang membutuhkan tadi. Apalagi seperti sekarang ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka kita jangan sungkan untuk membantu saudara-saudara kita tersebut. Yang keenam, berbuat adil. Tidak boleh berat sebelah. Karena saudara, walaupun salah kita berat, tidak boleh. Jadi walaupun dia saudara, kalau memang dia salah, harus kita katakan salah. Yang benar harus kita katakan benar. 7. Saling menghormati dan menghargai sebagai anggota masyarakat. Kemudian, langsung anak-anakku semua, kita ke sila yang ketiga. Ya, Persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Nilai apa saja yang terkandung dalam sila yang ketiga? 1. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
kita rela memberikan apapun selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, bangga bertanah air Indonesia. Kita ini orang Indonesia, harus bangga. 4. Mengembangkan rasa persatuan. Tidak usah karena berbeda agama, berbeda suku, saling bercerai-berai, tidak. Mari kita jaga rasa persatuan kita. Yang kelima, ikut memelihara perdamaian dunia. Kita bisa berpartisipasi. Jika ada bangsa lain yang mungkin sedang berseteru, kita jangan memihak. Kita tidak boleh memihak satu atau yang lainnya. Kita berada di tengah-tengah untuk mendamaikan keduanya. Berarti kita ikut memelihara perdamaian dunia. Lantas, nilai apa saja yang terkandung atau yang sesuai dengan sila ketiga? 1. Kita harus mencintai produk dalam negeri. Kalau nanti kalian membeli suatu barang, coba dilihat made in Indonesia atau bukan. Kalau made in Indonesia, berarti itu kita beli, berarti kita termasuk sudah melakukan atau sudah melaksanakan, dan sikap kita sudah sesuai dengan sila yang ketiga. Contoh sikap yang kedua, menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Hutan kita jaga, jangan kita rusak demi anak cucu kita. Yang ketiga, mematuhi aturan yang ada di masyarakat. Aturan apa yang ada di masyarakat kita laksanakan. Kemudian yang keempat, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Kita di masyarakat tidak semuanya beragama muslim, tidak semuanya satu suku dengan kita, tapi kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Yang kelima, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keenam, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dan contoh sikap yang ketujuh yaitu mengembangkan sikap cinta tanah air. Untuk sila yang keempat kita bahas di pertemuan minggu depan, anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Materi ini nanti cukup kalian lihat, kalian baca. Demikian anak-anakku semua, pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.